sumpah darah di puncak Lompobatan, kebangkitan sang penjaga selat di masa ketika langit dan bumi masih terhubung oleh tengge-tengge cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berhati murni. Berdirilah sebuah kerajaan megah di puncak Gunung Lompobatang yang disebut Kerajaan Langit Banteng. Kerajaan ini tidak dibangun dari emas atau perak, melainkan dari awen-awen yang memadat dan bata-bata kristal yang menyimpan cahaya bintang. Di sana hiduplah seorang satria agung bernama Karaeng Jagat yang ditugaskan oleh para dewa untuk menjaga keseimbangan antara arus laut selatan yang ganas dan ketenangan hutan-hutan di daratan. Karaeng Jagat memiliki sebuah pedang panjang yang ditempa dari meteorit jatuh, yang setiap kali diayunkan bisa membelah badai dan memerintahkan ombak untuk mereda. Hidupnya adalah pengabdian. Ia tidak mengenal lelah, dan setiap detak jantungnya terikat pada keselamatan setiap makhluk yang bernapas di bawah naungannya. Namun, di kedalaman Samudra Hindia yang paling gelap, di mana sinar matahari tidak pernah bisa menyentuh dasarnya, hiduplah seorang penguasa laut yang penuh dengan rasa iri bernama Raja Baruna Hitam. Ia merasa terhina karena setiap kali ia ingin mengirimkan gelombang pasang untuk menelan daratan, Karaeng Jagat selalu berhasil menahannya di garis pantai. Raja Baruna mulai menyusun rencana yang sangat kejam. Ia tidak akan menyerang dengan kekuatan fisik, melainkan dengan racun keserakahan yang disebarkan melalui mimpi para manusia di pesisir. Ia mengirimkan ribuan ubur-ubur bercahaya yang membawa pesan palsu ke dalam tidur para saudagar kaya, menjanjikan kekayaan abadi yang tersimpan di puncak Lompobatang jika mereka berhasil mencuri batu kristal penjaga langit milik Karaeng Jagat. Perlahan tapi pasti, suasana di pesisir mulai berubah. Para nelayan yang dulunya menghormati gunung, kini mulai memandang puncak Lompobatang dengan tatapan penuh nafsu. Mereka mulai membentuk ekspedisi besar, membawa kapak, cangkul, dan bubuk peledak. Karaeng Jagat melihat perubahan ini dari singgasananya di balik awan. Ia merasa sedih, bukan karena takut akan kekuatannya hilang, melainkan karena melihat manusia yang ia lindungi selama ribuan tahun, kini berbalik ingin menghancurkan rumah mereka sendiri. Ia mencoba memberikan peringatan melalui tanda-tanda alam. Ia mengirimkan biurang-biurang Raja Wali untuk berputar di atas desa. Ia membuat tanah bergetar pelan, dan ia mengubah warna awan menjadi merah membara sebagai tanda bahaya. Namun, manusia-manusia itu telah buta oleh janji Raja Baruna Hitam. Puncak konflik terjadi ketika ribuan manusia mulai mendaki lereng Lompobatang di tengah malam yang paling gelap. Di bawah permukaan laut, Raja Baruna Hitam tertawa terbahak-bahak. Ia mulai menggerakkan ekor raksasanya untuk menciptakan tsunami yang akan menyapu daratan saat pelindung langit itu berhasil dilumpuhkan oleh bangsanya sendiri. Karaeng Jagat berdiri di gerbang utama kerajaan awan. Ia tidak mengangkat pedangnya untuk membunuh. Ia melepaskan baju zirah emasnya dan berjalan keluar menemui massa yang beringas hanya dengan mengenakan kain putih. Ia berbicara dengan suara yang menggetarkan jiwa, menceritakan tentang bagaimana hutan ini menjaga air mereka, bagaimana gunung ini menahan angin untuk mereka, dan bagaimana keserakahan hanya akan membawa mereka pada kehampaan. Tetapi, salah satu saudagar yang paling terhasut melepaskan anak panah beracun yang mengenai dada Karaeng Jagat. Di saat darah suci itu menetes ke tanah gunung, langit seketika meledak dengan suara guntur yang paling dahsyat dalam sejarah. Raja Hitam menganggap ini sebagai tanda kemenangan dan segera mengirimkan gelombang tsunami setinggi gunung menuju pesisir. Manusia-manusia di lereng gunung seketika sadar akan kesalahan mereka saat melihat ke arah
laut. Air yang sangat besar dan hitam siap menelan keluarga mereka di bawah sana. Mereka menangis dan bersujud di kaki Karaeng Jagat yang terluka, memohon pengampunan dan perlindungan. Dalam sisa tenaganya, Karaeng Jagat menunjukkan arti sejati dari seorang pelindung. Ia tidak membiarkan mereka mati. Ia mengangkat pedang meteoritnya tinggi-tinggi ke langit, menarik seluruh energi petir dari awan, dan menghujamkannya ke dasar laut. Ledakan energi itu menciptakan dinding api yang sangat besar di sepanjang garis pantai, menguapkan air tsunami seketika dan memaksa Raja Baruna Hitam mundur kembali ke palung terdalam dengan luka bakar yang tidak akan pernah sembuh. Kekuatan itu menghabiskan seluruh sisa hidup Karaeng Jagat. Tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi cahaya biru yang menyebar ke seluruh hutan, menjadi akar-akar pohon ulin yang sangat kuat dan mata air yang tidak akan pernah kering. Kini, kerajaan di balik awan itu telah menghilang dari pandangan mata, tertutup oleh kabut abadi yang hanya bisa ditembus oleh ketulusan hati. Masyarakat Banteng dan pesisir Sulawesi Selatan tidak lagi melihat emas di puncak Lompo Batang, melainkan melihat sosok penjaga yang telah menyatu dengan alam. Setiap kali badai besar mendekat dari arah selatan, masyarakat akan melihat kilatan cahaya biru di puncak gunung, sebuah tanda bahwa jiwa Karaeng Jagat masih di sana, memegang pedang cahayanya untuk melindungi mereka. Cerita ini diwariskan dari nenek moyang kepada cucu-cucunya sebagai peringatan keras bahwa alam adalah cermin dari hati manusia. Jika kita menjaganya dengan kasih, ia akan menjadi benteng. Namun jika kita mendekatinya dengan nafsu, ia akan menjadi kuburan bagi keserakahan. Kita sendiri sebuah pelajaran abadi yang tertulis di setiap helaian daun dan deburan ombak di tanah para pemberani.